Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Kita akan langsung saja membahas beberapa saham, kurang lebih ada 4 saham yang akan kita bahas pada video hari ini. Dan yang pertama yang akan kita bahas adalah MTEK. MTEK pada closing Jumat lalu ditutup mengalami penguatan sebesar 6,82%. Berhasil mengkonfirmasi breakout-nya dengan closing di atas 1160. Sebuah pergerakan yang cukup menarik bagi saham MTEK karena berhasil mengkonfirmasi sebuah pola, yaitu inverted head and shoulders, dimana untuk left dan right-nya tuh kurang lebih seperti ini. Ini adalah area left, lalu ini adalah area head-nya, right-nya. Right-nya sendiri ketika tanggal 27 mengalami koreksi 2,68%. Koreksiannya itu tepat di area support yang kita tandain, kurang lebih di 1065 sampai 1045 sebelum akhirnya kembali melanjutkan kenaikannya. Bisa kita lihat bersama ya, pada tanggal 2 Februari itu high-nya di 1120. Dan pada tanggal 3 Februari opennya tuh di 1125. Jadi ada sedikit gap yang tercipta daripada high tanggal 2 Februari dan open ataupun low dari tanggal 3 Februari. Memang gapnya kecil ya teman-teman, cuma 1 tick aja. Dan dengan mengkonfirmasinya MTEK inverted head and shoulders dan berhasil closing di atas 1160, maka MTEK berpeluang melanjutkan kenaikannya menuju ke area 1375 sebagai target daripada inverted head and shoulders-nya. Dan bisa kita lihat bersama dari sisi volume juga pas breakout cukup besar. Jadi harusnya breakout yang dilakukan pada hari Jumat yang lalu cukup valid. Kalau misalnya MTEK mengalami koreksi pada perdagangan hari Senin, teman-teman boleh spare dari 1175 sampai 1120. Kenapa? Karena area 1175 adalah area neckline dan area 1120 adalah area gap yang ditinggalkan. Jadi kalau misalnya dikasih kesempatan koreksi sampai area tersebut, bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Kalau ternyata area 1120 gagal menahan koreksian MTEK di perdagangan mendatang, ada potensi bisa saja ngetes kembali area 1065 sampai 1045. Jadi silahkan teman-teman pantau aja area support yang ada. Kalau mau buy on breakout, posisinya sekarang sudah breakout dan ada potensial kenaikan ya. Kurang lebih dari 1160 itu ada potensi kenaikan sekitar 18,03%. Jadi harusnya MTEK cukup menarik untuk diperhatikan. Saham kedua yang akan kita bahas pada video hari ini adalah ASA. Saham ASA pada perdagangan Jumat yang lalu ditutup mengalami kenaikan 5,56%. Setelah sempat false break pada tanggal 2 Februari, di mana high-nya tuh di atas dan closingnya di 900. Lalu hari Jumatnya melanjutkan kenaikannya. Sempat kita prediksi ya, area koreksiannya bisa turun sampai 850 untuk bikin right shoulder. Tapi ternyata ASA kembali melanjutkan kenaikannya.
Dengan melanjutkan kenaikan seperti ini, maka ASA membuat sebuah pola yaitu rounding bottom, di mana area neckline-nya ada di 930. Posisi closing pada Jumat lalu sudah berhasil breakout 930. Bisa kita lihat bersama bahwa breakout-nya cukup didukung dengan volume ya teman-teman. Walaupun memang tidak terlalu besar dibanding volume beberapa waktu yang lalu ketika ASA mengalami kenaikan dari area 730-an. Tetapi jelas kalau ngomong breakout, posisi sekarang sudah berhasil breakout dan area 930-nya bisa kita gunakan sebagai area support. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness ataupun saham ASA dikasih kesempatan untuk koreksi pada perdagangan mendatang di area 930-900 harusnya cukup menarik untuk buy on weakness. Dengan terkonfirmasinya rounding bottom, target kenaikannya ada di area 1190 atau kurang lebih dari area breakout-nya ada potensi kenaikan sekitar 27,52%. Harusnya ini menjadi sebuah peluang trading yang menarik ya teman-teman. Jadi kita pantau untuk area supportnya. Kalau dikasih sampai 900 bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Dan kalau 900-nya gagal menahan ASA, ada potensi kembali ke area kisaran 850-an. Dan untuk resisten terdekat, kita bisa lihat bersama area resisten terdekat di kisaran 995 atau bahkan di angka psikologis di kisaran 1000. Jadi silahkan teman-teman pantau area resisten dan area support yang ada. Kalau misalnya melanjutkan kenaikan ke 995, bahkan langsung breakout ke atas, maka ini berpeluang membuat rounding bottom dengan versi yang lebih besar. Ya, atau bahkan bisa jadi area inverted head and shoulders, di mana area left shoulder-nya udah ada. Lalu kita nggak tahu nih di masa mendatang apakah akan menjadi inverted head and shoulders atau kembali membuat sebuah pola continuation rounding bottom, yang artinya ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatan bagi saham ASA di beberapa waktu ke depan. Dan untuk saham ketiga yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Bevin. Saham Bevin pada closing daily-nya mengalami kenaikan 5,44%. Bevin ini lebih enak kita lihat di weekly. Nah, bisa kita lihat bersama ya bahwa Bevin sudah berhasil breakout dari area trendline dan sempat mengalami koreksi ketika di area resisten 1150 sebelum akhirnya kembali melanjutkan kenaikannya. Bisa kita lihat bersama sepanjang 1 minggu terakhir Bevin mengalami kenaikan 14,55% dengan area resisten terdekat ada di 1320 dan untuk menyelesaikan target kenaikan daripada double bottomnya ada potensi lanjut naik sampai 1355. Dan hal yang menarik adalah teman-teman, kalau misalnya Bevin berhasil breakout resisten serta menyelesaikan target ke 1355, maka ini berpeluang menjadi pola continuation yaitu double bottom yang lebih besar. Ini adalah bottom yang pertama dan yang di sebelah kanan ini adalah bottom yang kedua. Dan seharusnya kalau bisa breakout, artinya ada peluang untuk kembali mengalami kenaikan ke area-area yang lebih tinggi. Untuk area support terdekat, kalau misalnya pada perdagangan mendatang, baik minggu depan ataupun beberapa waktu ke depan dikasih kesempatan koreksi, teman-teman bisa manfaatkan area 1150
yang merupakan area resisten sebelumnya, di mana sudah berhasil di breakout. Sekarang area resistennya menjadi area support. Jadi kalau dikasih koreksi ke 1150, teman-teman bisa manfaatkan peluang ini untuk buy on weakness daripada saham Bevin. Memang secara volume ketika Bevin mengalami kenaikan bahkan breakout resisten, secara volume sebenarnya tidak terlalu mencolok ya teman-teman dibanding beberapa saham yang lain, karena bisa kita lihat bersama bahwa naik 14,55%, volumenya biasa-biasa saja pada 1 minggu terakhir. Bahkan cenderung masih melemah jika kita lihat volume di beberapa waktu sebelumnya. Jadi memang dari sisi volume jelas Bevin belum terlalu terlihat ada volume yang besar untuk mengkerek harga mengalami kenaikan ke area-area yang ada di atas. Tetapi breakout tetap breakout, dan kalau dikasih kesempatan koreksi bisa buy on weakness di 1150. Dan kita akan lihat di monthly ya untuk area all time high. Area all time high daripada saham Bevin ada di kisaran area 1460. Dan yang menarik adalah teman-teman, kalau misalnya Bevin berhasil breakout 1320 mengkonfirmasi double bottomnya, jelas bahwa target kenaikannya bisa jadi ada di atas daripada area all time high-nya. Jadi harusnya Bevin menarik untuk diperhatikan, kalau dikasih kesempatan koreksi bisa buy on weakness. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah WIRG. Saham WIRG pada closing time frame daily di hari Jumat yang lalu ditutup mengalami penguatan 3,35%. Bisa kita lihat bersama ya dari sisi volume, jelas bahwa WIRG ini mengalami peningkatan volume bahkan menjelang area resistennya. Walaupun memang terhitung false break karena resistennya ada di 191 dan sempat mencetak area high ke 197. Walaupun akhirnya closingnya berada di bawah area 191. Untuk closingnya ada di area 185 dan ada potensi mengalami koreksi. Kalau kita lihat daripada closing yang ada, berarti ada rejection dari area resisten hingga menimbulkan koreksi dan closing di bawah area resisten. Kalau misalnya kemarin berhasil breakout, sebenarnya akan mengkonfirmasi sebuah pola, yaitu rounding bottom dengan neckline di 191 serta kenaikannya berpotensi menuju ke 274. Tetapi karena false break, kita akan tunggu di area support yang ada, di mana area supportnya ada di 170 sampai 162. Jadi kalau dikasih kesempatan koreksi sampai 162, teman-teman bisa gunakan untuk buy on weakness karena ada potensi membuat right shoulder di mana menjadi sebuah pola yaitu inverted head and shoulders. Tetapi memang kita nggak pernah tahu ya apakah tertahan di 162 atau enggak, tapi kita lihat area support terdekatnya di situ. Jadi kalau dikasih kesempatan buy on weakness bisa nunggu sampai 162. Tapi kalau teman-teman mau buy on breakout, silahkan tunggu ketika WIRG terkonfirmasi breakout dari 191 dengan closing di atas area tersebut. Jadi teman-teman bisa gunakan dua ya, baik buy on weakness ataupun buy on breakout. Tinggal disesuaikan dengan trading plan dan strategi masing-masing. Dari sisi volume terlihat banyak peningkatan jika dibanding beberapa waktu yang lalu. Bahkan menjelang area resisten di 191, volume terlihat semakin besar.
Hal ini cukup menarik ya teman-teman, walaupun terjadinya false break. Jadi silakan teman-teman perhatikan area 171.62 kalau dikasih koreksi sampai area tersebut bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas 4 saham, dari saham MTech, yang kedua saham ASA, lalu yang ketiga saham Bevin, dan yang terakhir adalah WIRG. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini, bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan analisa kembali dan melakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.